Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah bekerja keras untuk menaturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Targetnya jelas, ketiganya harus bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad Garuda yang akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga baru yang bisa meningkatkan daya saing di level internasional. Jadwal pertandingan yang menanti Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia tidaklah mudah. Skuad Garuda harus menghadapi Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025. Sebuah tantangan besar mengingat kekuatan tim lawan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi. 5 hari setelahnya, Indonesia akan menjamu Bahrain, tim yang juga tidak bisa dianggap remeh. Kehadiran Emil Audero sebagai kiper berpengalaman, Dean James di lini belakang, serta Joey Pelupesi di lini tengah diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan timnas. Erick Thohir menyadari bahwa proses naturalisasi bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Oleh karena itu, PSSI berupaya untuk mempercepat semua dokumen yang diperlukan agar ketiga pemain ini bisa segera resmi menjadi bagian dari timnas. Tak hanya mengurus administrasi, Erick juga berencana bertemu dengan Komisi 10 DPR RI pada 24 Februari 2025 untuk membahas percepatan proses ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, Garuda diharapkan mampu memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia. Harapan melihat Jairo Ridwald membela timnas Indonesia dalam waktu dekat tampaknya harus tertunda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa masih ada kendala besar dalam proses naturalisasi pemain Royal Antwerp tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah kelengkapan dokumen yang hingga kini belum memenuhi syarat. Padahal, PSSI sebelumnya menargetkan agar Jairo bisa bermain melawan Australia dan Bahrain pada Maret di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain keturunan memang bukan hal yang mudah. Meski PSSI telah berupaya mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, ada satu atau beberapa berkas yang masih belum kuat secara hukum untuk melanjutkan proses ini. Erick Thohir tidak menjelaskan secara detail dokumen apa yang menjadi penghambat, tetapi hal ini cukup menjadi pukulan bagi PSSI, yang sebelumnya optimis bisa menyelesaikan naturalisasi Jairo Ridwald dalam waktu cepat. Jairo Ridwald sendiri merupakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk pernah membela Crystal Palace di Premier League. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah atau pertahanan. Namun dengan adanya kendala ini, PSSI harus mencari solusi cepat jika ingin tetap membawa Jairo ke dalam skuad Garuda. Jika tidak, PSSI mungkin harus mengalihkan fokus ke pemain lain yang proses naturalisasinya lebih memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu dekat. PSSI tengah berada di persimpangan jalan dalam menentukan masa depan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Evaluasi terhadap kinerjanya sudah dilakukan, terutama setelah kegagalannya membawa timnas lolos ke Piala Dunia U20. Posisi Indra Syafri kini menjadi tanda tanya besar, dengan kemungkinan dirinya didepak dari kursi kepelatihan semakin terbuka lebar. Meski begitu, keputusan akhir masih belum diumumkan secara resmi oleh PSSI, yang tampaknya ingin mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil langkah selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai masa depan Indra Syafri. Menurutnya, saat ini PSSI masih dalam tahap pembahasan yang mendalam dengan berbagai pihak terkait. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali disebut sedang melakukan tinjauan terhadap kinerja sang pelatih, sementara Exco PSSI juga turut berdiskusi untuk menentukan keputusan terbaik. Erick Thohir menegaskan bahwa semua pertimbangan ini dilakukan demi kepentingan sepak bola Indonesia, dan ia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain evaluasi kinerja, PSSI juga sedang mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan nasib Indra Syafri.
Dokumen tersebut bisa saja berisi surat pemberhentian kerja atau justru perpanjangan kontrak, tergantung pada hasil diskusi internal yang masih berlangsung. Kejelasan mengenai status Indra Syafri di Timnas U20 diharapkan akan segera terjawab. Hingga saat ini, PSSI masih menutup rapat informasi terkait keputusan akhir, sehingga spekulasi terus berkembang di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tak hanya soal Timnas U20, nasib Indra Syafri juga menjadi tanda tanya untuk Timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Jika ia tetap dipercaya menangani skuad Garuda Muda, maka akan ada ekspektasi tinggi untuk membawa pulang medali emas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa semua urusan finansial terkait kontrak Sintayong telah diselesaikan. Kompensasi yang menjadi hak pelatih asal Korea Selatan itu, termasuk bonus dan sisa kontrak yang masih berjalan, sudah dibayarkan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, PSSI telah menuntaskan kewajibannya dan tidak ada permasalahan terkait pembayaran. Ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan transisi kepelatihan Timnas Indonesia setelah keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Tak hanya Sintayong, staf pelatih yang bekerja di bawah kepemimpinannya juga telah menerima kompensasi sesuai perjanjian. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk memenuhi semua hak yang ada dalam kontrak, termasuk memberikan gaji hingga Januari, meskipun kontrak asisten pelatih sebenarnya berakhir pada Desember. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin menutup kerjasama dengan cara yang profesional dan menghargai jasa tim pelatih yang telah berkontribusi selama ini. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia, Sintayong berhasil membawa banyak perubahan dalam gaya bermain dan mentalitas tim. Di bawah asuhannya, Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari segi taktik maupun hasil di berbagai turnamen internasional. Meskipun perjalanannya tidak selalu mulus, banyak penggemar sepak bola Indonesia tetap mengapresiasi dedikasi dan kerja kerasnya dalam membangun skuad Garuda. Kini, dengan urusan kompensasi yang telah selesai, fokus PSSI beralih sepenuhnya ke masa depan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah ditunjuk sebagai pelatih baru, dan para pemain kini bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Ramadan Sananta mengungkapkan rasa antusiasnya setelah mengetahui bahwa Timnas akan dilatih oleh legenda Barcelona Patrick Kluivert. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menimba ilmu dari salah satu penyerang terbaik di era keemasannya. Kluivert dikenal sebagai pemain yang memiliki teknik tinggi, visi bermain yang luar biasa, dan pengalaman segudang di level tertinggi. Tak heran jika Sananta berharap kehadiran pelatih asal Belanda itu bisa membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Meski belum mengetahui secara pasti bagaimana gaya melatih Kluivert, Sananta yakin bahwa akan ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan kepemimpinan Sintayong. Setiap pelatih tentu memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam menangani tim. Namun, bagi Sananta, siapapun pelatihnya, yang terpenting adalah semangat dan kerja keras untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia juga berharap kehadiran Kluivert bisa memberikan dampak besar, baik secara individu maupun kolektif dalam permainan tim. Dengan pengalaman bermain di klub-klub besar, Patrick Kluivert tentu memiliki wawasan luas mengenai strategi menyerang dan pengembangan pemain depan. Ini menjadi peluang besar bagi Sananta untuk meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta pemahaman taktik di level yang lebih tinggi. Jika Kluivert mampu menanamkan mentalitas pemenang kepada para pemain Indonesia, bukan tidak mungkin Timnas bisa tampil lebih kompetitif di ajang internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Marten Pas menyambut baik rencana naturalisasi Emil Audero ke Timnas Indonesia. Meski keduanya akan bersaing untuk posisi kiper utama, Pas sama sekali tidak merasa terancam. Justru, ia menilai persaingan ini sebagai sesuatu yang positif untuk meningkatkan kualitas penjaga gawang Indonesia. Dengan kehadiran dua kiper yang berpengalaman di level Eropa, Timnas Indonesia bisa semakin kompetitif dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero bukan untuk menggantikan Pas, melainkan untuk memperkuat kedalaman skuad.
Dalam sepak bola modern, memiliki lebih dari satu kiper berkualitas adalah suatu keharusan, terutama bagi tim yang ingin bersaing di level tertinggi. Audero dan Paz akan menjadi pilihan utama, sementara satu slot lagi akan diberikan kepada kiper muda berbakat agar bisa belajar langsung dari senior-seniornya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan regenerasi yang lebih baik di posisi penjaga gawang. Baik Emil Audero maupun Marten Paz sama-sama memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Dengan dua kiper berkualitas ini, Indonesia kini memiliki opsi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keduanya akan bersaing secara sehat untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Persaingan antara Audero dan Paz tentu akan menarik untuk diikuti. Dengan kombinasi pengalaman dan regenerasi pemain muda, skuad Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia.